pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-59. Dan di hari yang ke-59 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Pada kitab Ulangan pasal 22 dengan judul perikop tentang tolong menolong. Di sini Musa menekankan kepada orang Israel tentang pentingnya orang Israel saling tolong menolong. Adapun contoh kasus yang diberikan oleh Musa adalah apabila mereka atau salah satu daripada orang Israel melihat lembu saudaranya tersesat, maka orang Israel tidak boleh pura-pura tidak melihat, tetapi harus mengambil lembu itu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Tetapi apabila pemiliknya tidak dikenal atau jaraknya terlalu jauh dari tempatnya, maka lembu ini harus dibawa ke tempatnya dan dipelihara sampai nanti si empunya lembu ini datang untuk mengambil ke rumahnya. Dan yang menemukan ini harus menyerahkannya dengan rela. Hal ini juga berlaku dengan semua barang-barang yang terhilang atau yang terjatuh daripada milik sesamanya, entah itu baju atau barang-barang yang lain. Barang-barang itu harus dikembalikan atau disimpan di rumah sampai yang punya barang ini datang untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Begitu juga apabila seorang Israel melihat saudaranya sedang terjatuh beserta dengan keledainya, maka orang Israel tidak boleh pura-pura tidak melihatnya, tetapi harus menolong saudaranya tersebut dan membangkitkan dia beserta dengan keledainya. Kemudian masih di pasal 22 dengan judul perikop berbagai-bagai peraturan. Pada perikop ini Musa kembali menekankan beberapa hal penting yang perlu dipegang dan diketahui oleh orang Israel. Di antaranya seorang perempuan tidak boleh berpakaian seperti seorang pria. Begitu juga sebaliknya, karena hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Begitu juga apabila orang Israel menemukan burung berserta dengan induknya, orang Israel tidak boleh mengambil burung tersebut berserta dengan induknya. Tetapi anak-anak burung tersebut boleh diambil, tapi induknya harus dikembalikan ke alam. Begitu juga apabila seorang Israel membangun rumah dan membuat sotoh rumahnya, sotohnya tersebut harus dipagari agar jangan ada orang naik dan menjadi jatuh, sehingga rumah itu memiliki hutang darah. Begitu juga kebun anggur orang Israel tidak boleh ditanami dengan dua macam benih. Dan orang Israel dilarang membajak dengan memakai keledai dan lembu secara bersamaan. Dan orang Israel juga dilarang untuk membuat pakaian dengan dua bahan berbeda. Dan Musa juga menyuruh orang Israel untuk membuat 4 tali yang terpilin pada pakaian yang dipakai oleh semua orang Israel. Kemudian masih di pasal 22 dengan judul perikop hukum perkawinan. Di sini Musa menjelaskan apabila ada seorang suami Israel menduduh istrinya sudah tidak perawan ketika dinikahi, maka si suami tersebut harus membawa kasus ini kepada para tua-tua kota. Nanti orang tua si wanita ini akan menjelaskan dan menunjukkan tanda-tanda keperawanan istrinya tersebut. Dan apabila ternyata setelah diselidiki bahwa ternyata wanita ini masih perawan ketika akan dinikahi, maka si pria tersebut akan didenda 100 shekal perak dan seluruh tua-tua kota akan menghajar si pria ini. Tetapi apabila didapati memang wanita tersebut sudah tidak perawan, maka sang wanita tersebut harus dihukum mati. Kemudian peraturan tentang apabila seorang pria yang sudah menikah tidur dengan wanita lain atau istri orang lain, maka keduanya harus dihukum mati. Dan apabila seorang wanita yang sudah bertunangan tidur dengan pria lain, dan apabila terjadi kasusnya di dalam kota, maka keduanya harus dihukum mati. Karena seharusnya kalau di dalam kota si wanita harus berteriak untuk minta pertolongan. Tetapi apabila terjadinya itu di padang atau di ladang di mana si wanita tidak punya kesempatan untuk meloloskan diri, maka yang dihukum mati hanya si prianya saja. Tetapi apabila seorang wanita dan seorang pria sudah bertunangan tapi belum menikah dan tidur bersama, dan apabila ketahuan, maka si pria akan didenda 50 shekal perak dan si wanita tersebut harus dinikahi menjadi istrinya. Kemudian pasal 23 dengan judul perikop orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Di sini Musa menjelaskan ciri-ciri atau orang siapa aja yang tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Yang pertama adalah orang yang memiliki cacat di kemaluannya. Orang-orang seperti ini tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Yang kedua adalah anak haram. Ya, untuk anak haram sendiri tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Begitu juga dengan orang Amon dan orang Moab. Dilarang keras untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana Bani Amon menyewa Bileam untuk memerangi bangsa Israel, dan bagaimana Bani Amon dan Bani Moab ini tidak mengizinkan orang Israel untuk melintasi negeri mereka. Bahkan di sini Musa menekankan jangan sampai mengikhtiarkan kesejahteraan mereka.
Jadi benar-benar terlarang untuk masuk ke dalam jemaah Tuhan. Tetapi untuk orang Edom dan orang Mesir, orang Israel tidak boleh berlaku jahat kepada mereka, karena Edom adalah saudara orang Israel sendiri, sedangkan Mesir adalah tempat di mana orang Israel menjadi budak. Keturunan ketiga daripada orang Edom dan orang Mesir boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan perikop ketahiran perkemahan. Di sini Tuhan memerintahkan kembali kepada Musa dan kepada jemaah Israel, apabila orang Israel akan perang dan mereka mengadakan perkemahan, maka orang Israel harus menjaga kekudusan hidup mereka. Dan juga di luar perkemahan, orang Israel harus membuat satu buah tempat atau satu buah lokasi untuk orang Israel membuang hajat. Dan apabila mereka membuang hajat, mereka harus membawa skop kecil dan mengoreknya dalam lubang dan menutup hajat mereka. Karena pada malam hari Tuhan suka lewat di dalam perkemahan orang Israel. Jangan sampai hal ini membuat Tuhan berbalik daripada orang Israel apabila mereka tidak menjaga ketahiran atau kekudusan daripada kawasan perkemahan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan perikop kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Di sini Musa menuliskan apabila seorang budak melarikan diri kepada seorang Israel, maka seorang Israel ini tidak boleh mengembalikan budak tersebut kepada tuannya, tetapi si budak itu boleh tinggal bersama dengan orang Israel ini di tempat di mana si budak ini ingin tinggal. Kemudian perikop dilanjutkan dengan menentang persundalan di tempat kudus. Di sini dengan keras Musa memberikan sebuah peraturan kepada orang Israel supaya orang Israel, perempuan Israel tidak boleh mengikuti pelacuran bakti. Begitu juga untuk pria Israel tidak boleh mengikuti semburit bakti, karena semuanya itu menjadi kekejian buat Tuhan. Karena pelacuran bakti maupun semburit bakti adalah satu buah tradisi penyembahan atau tradisi ibadah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Kemudian perikop dilanjutkan dengan jangan memungut bunga dari saudara sebangsa. Jadi bagi orang Israel tidak boleh membungakan atau membuat riba dari segala barang yang mereka pinjamkan kepada sesama bangsa mereka. Tetapi kepada bangsa lain, bangsa Israel masih boleh menerapkan sistem bunga. Kemudian dilanjutkan dengan perikop tentang nazar. Semua orang Israel yang bernazar harus dengan segera memenuhi nazar tersebut. Jangan menunda-nundanya, jangan sampai hal itu membuat Tuhan marah. Daripada tidak sanggup memenuhi nazar, lebih baik tidak usah bernazar sama sekali. Kemudian masih di pasal 23 dilanjutkan dengan perihal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Di sini Musa memberikan keterangan atau memberikan peraturan apabila orang Israel masuk ke kebun anggur sesamanya, itu boleh menikmati buah anggur sepuasnya, tapi tidak boleh membungkusnya dan membawa pulang. Begitu juga apabila seorang Israel berada di kebun tetangganya, mereka boleh memakan bulir gandum yang ada di situ, tapi tidak boleh mengayunkan sabit. Kemudian kita lanjutkan di kitab Ulangan 24 dengan judul perikop tentang perceraian. Di sini dituliskan apabila seorang pria Israel menceraikan istrinya dan istrinya ini menikah dengan pria lain, dan ketika mereka dengan pria lain ternyata suami si wanita ini meninggal, maka si istri ini tidak boleh kembali diambil oleh suaminya, karena hal itu sudah dianggap berzina dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Dan peraturan bagi orang yang baru menikah, selama setahun masa pernikahan pria tersebut tidak boleh ikut perang. Kemudian dilanjutkan dengan tentang melindungi sesama manusia. Jadi di sini Musa memberikan beberapa peraturan yang harus dipegang orang Israel tentang perlindungan sesama manusia. Peraturan pertama itu adalah orang Israel dilarang mengambil batu kilangan untuk menjadi bahan gadai. Kemudian seorang penculik daripada orang Israel, apabila mereka mencuri manusia untuk dijual atau dijadikan budak dan kedapatan, maka si penculik tersebut harus dihukum mati. Dan apabila seorang Israel memberikan pinjaman kepada orang sebangsanya, maka yang meminjamkan ini tidak boleh masuk ke dalam rumah untuk mengambil bahan gadai untuk pinjaman tersebut, tetapi dia harus menunggu di luar rumah. Dan apabila ternyata gadai tersebut adalah barang yang sangat dibutuhkan sehari-hari seperti kain, maka gadaian tersebut tidak boleh disimpan sampai larut malam, tetapi harus dikembalikan supaya bahan gadaian itu bisa dipakai oleh orang yang memilikinya. Begitu juga tentang pekerja upah harian. Orang Israel tidak boleh menahan upahnya tersebut sampai malam. Upah harian
yang diperoleh harus dibayarkan hari itu juga supaya orang pekerja harian ini bisa hidup. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan, janganlah seorang ayah dihukum mati karena anaknya, dan janganlah seorang anak dihukum mati karena ayahnya, tapi semua orang Israel menanggung kesalahan mereka sendiri, menanggung kesalahan mereka masing-masing. Kemudian orang Israel harus berlaku adil terhadap orang asing, anak yatim, dan para janda, karena orang Israel juga dulu memiliki pengalaman yang sama bagaimana mereka ada di Mesir. Dan apabila ketika orang Israel memanen gandum dan ternyata ada satu berkas yang ketinggalan di ladang, yang satu berkas ini tidak boleh diambil kembali, tapi yang satu berkas ini harus tinggal di ladang tersebut supaya orang miskin, orang asing, orang janda, atau anak yatim di negeri itu bisa makan. Hal ini juga berlaku apabila orang Israel memanen buah zaitun atau memanen buah anggur. Orang Israel hanya boleh memanen sekali saja. Segala yang sisa di pohon itu tidak boleh dipanen kedua kalinya. Itu menjadi jatah atau menjadi bagian daripada orang asing, anak yatim, dan janda di negeri itu. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 22 sampai dengan pasal 24. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat teman-teman. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal 24 dengan judul perikop tentang melindungi sesama manusia. Dan seperti yang kita bahas tadi, pada perikop ini dijelaskan beberapa hal yang perlu diketahui orang Israel, supaya orang Israel itu berlaku adil, supaya orang Israel itu memiliki empati, memiliki kasih kepada orang-orang yang kekurangan. Tapi yang saya mau fokus hari ini adalah pada nats ini adalah bagaimana Tuhan meminta orang Israel supaya mengingat pengalaman mereka sewaktu di Mesir. Dan kata ingatlah bahwa dahulu engkau pun adalah budak di Mesir tidak hanya kita dapati pada nats ini, tetapi sepanjang kitab Ulangan, setiap kali Musa memberikan perintah Tuhan, setiap kali Musa meriwayatkan satu buah perintah kepada orang Israel, seringkali kalimat ini disisipkan pada kalimat akhir, supaya orang Israel mengingat bahwa mereka adalah dahulu budak di Mesir, bahwa hidup mereka dulu diperlakukan tidak adil, bahwa mereka dulu itu mengalami kesulitan di Mesir. Oleh karena itu, orang Israel harus ingat akan masa lalu. Dan dari beberapa kejadian yang saya tangkap daripada story yang saya kumpulkan, maka saya menyimpulkan beberapa hal kenapa Tuhan meminta orang Israel untuk mengingat masa di Mesir. Kalau kita lihat di pasal 18 ini, di pasal 17-nya ada kalimat mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Jadi di sini orang Israel tidak boleh berlaku jahat. Orang Israel harus memiliki empati. Orang Israel harus memiliki kasih kepada orang-orang yang teraniaya, kepada orang-orang yang kekurangan. Kenapa? Karena dahulu orang Israel adalah budak. Dahulu orang Israel berada di posisi yang sama. Dan dari banyak kejadian, dari banyak perintah yang saya tangkap, ada beberapa hal yang saya simpulkan kenapa Tuhan meminta orang Israel untuk mengingat masa kejadian di Mesir. Yang pertama adalah, seperti yang barusan kita baca, supaya orang Israel memiliki empati, memiliki kasih, tidak sadis kepada sesamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya orang Israel bersyukur, ya. Jadi ketika Tuhan menempatkan orang Israel di tanah Kanaan yang semua serba kecukupan, jangan sampai orang Israel tidak bersyukur. Orang Israel harus bersyukur bahwa apa yang mereka miliki pada hari itu semua berkat Tuhan. Dan dari mana rasa syukur ini ada? Mereka harus mengingat bahwa mereka dulu kesulitan di Mesir. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, supaya orang Israel tidak sombong. Kalau kita baca pada kitab-kitab sebelumnya, Musa memberikan perintah, janganlah orang Israel nanti bermegah diri, menganggap mereka bisa masuk ke tanah Kanaan karena jasa mereka, atau menganggap karena mereka istimewa. Tidak.
Israel bisa memasuki tanah Kanaan, memiliki tanah Kanaan, semua semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kegagahan orang Israel. Jadi orang Israel harus mengingat Mesir supaya mereka tidak sombong. Terus yang keempat adalah supaya orang Israel melakukan perintah Tuhan. Karena segala penderitaan di Mesir, mereka diperbudak, diperhamba oleh Mesir, yang hidup mereka menderita, diganti dengan mereka ada di tanah Kanaan, mereka menjadi anak Tuhan. Jadi Mesir menjadi lambang yang tidak enak, dan tanah Kanaan menjadi pusat kelimpahan, dan mereka harus ingat Mesir supaya mereka takut, bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang mereka miliki. Jadi itu beberapa poin yang saya tangkap kenapa sepanjang kitab Ulangan kalimat ingatlah bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir ini sering kali disisipkan. Dan bagian kedua, pelajaran kedua yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini adalah kenapa Tuhan meminta orang Israel mengingat masa di Mesir adalah begini. Tuhan ingin memberikan gambaran kepada orang Israel, memberikan gambaran kepada semua kita pada pagi hari ini bahwa masa lalu dengan segala masa pahitnya dan masa sekarang dan semua masa dalam hidup kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu ada ayat mengatakan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sungguh pun mungkin dulu masa lalu tinggal di Mesir, mungkin zaman now masa lalu kita itu sulit, makan pas-pasan segala macam, segala hal yang tidak enak, dihianati segala macam, segala sesuatu itu dalam kontrolnya Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan pada kita pada akhirnya. Karena segala proses yang buruk di awal-awal, segala masa yang tidak enak pada awal-awal adalah sebuah bahan pembelajaran. Sehingga kita memiliki kesimpulan, sehingga kita memiliki dewasa secara pemikiran, dewasa secara sikap. Jadi segala sesuatu, baik buruk, itu dalam kontrol Tuhan. Kemudian hal yang paling penting kita pelajari bersama bahwa masa lalu segala yang buruk itu selain dia dalam kontrol Tuhan, masa lalu kita yang buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk membentuk orang Israel di zaman itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. So, saya nggak tahu kondisi teman-teman bagaimana hari ini. Kalau kondisi teman-teman hari ini dalam kecukupan, bersyukur buat apa yang engkau alami hari ini. Tetapi kalau hari ini engkau sedang kesulitan, engkau sedang galau, engkau sedang dihianati, engkau dalam masa terpuruk dalam hidupmu, dengar baik-baik. Segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Tuhan izinkan engkau dalam kesulitan pada hari ini, karena Tuhan ingin membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih wise, lebih bijaksana, lebih berempati. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan di luar kontrol Tuhan. Segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. So, jangan berpatah semangat, tetap pegang kebenaran firman Tuhan dan nikmati proses yang Tuhan izinkan. Karena tidak selamanya Tuhan mengizinkan kita dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu batasan limit kita. Tuhan tahu batasan di mana kita dalam kesulitan ini sampai kapan. Karena segala sesuatu dalam hidup kita Tuhan akan berikan nanti pada akhirnya adalah masa-masa indah bersama Tuhan. Pada akhirnya adalah berkat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan orang Israel. Mesir yang menyakitkan, perbudakan menyakitkan, padang gurun menyakitkan. Tapi segala sesuatu ini Tuhan pakai untuk membuat orang Israel menjadi dewasa, untuk membuat orang Israel menjadi takut akan Tuhan, untuk membuat orang Israel memiliki empati, untuk membuat orang Israel menjadi orang lebih bijaksana, untuk membuat orang Israel menjadi orang yang lebih berempati, lebih beretika, sehingga menjadi umat yang layak bagi Tuhan. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-60. Tetap semangat baca Alkitabnya guys. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.